Yo William, utusan dari Megatown, Kota Tasik Putri. Di salah satu rumah milik mendiang Benny yang terletak di pinggiran kompleks elit, seorang lelaki setengah baya tampak sedang menerima dua orang tamu asing yang hari itu sengaja mengunjungi rumah peninggalan mendiang Benny itu. Selepas kejadian mengerikan di Kota Batu yang merenggut sangat banyak korban, termasuk Birong, Benny, Togi dan Strongkeng serta ratusan bahkan ribuan nyawa, dan menyebabkan Marven dan Tigor ketua dua kubu yang saling bertentangan ini masuk penjara, ada satu orang yang sama sekali tidak terlibat. Ini karena ketika itu dia tidak berada di tempat kejadian. Nama orang ini adalah Irfan. Diketahui bahwa setelah peristiwa itu, Irfan langsung menuju ke tempat kejadian dan langsung membawa Butet istri dari Marven dan Venia yaitu cinta pertama ayahnya yang juga adalah ibu dari Marven yang ketika itu dilanda gangguan mental akibat kejadian mengerikan itu ke rumah milik mendiang ayahnya. Dengan sisa-sisa kejayaan yang dia warisi dari ayahnya, mereka akhirnya dapat bertahan pasca ditinggal tulang punggung dalam keluarga serta ketua dari organisasi kucing hitam yang ikut hancur dalam peristiwa itu. Atas kejadian ini jugalah dia dapat mengetahui bahwa ternyata Marven adalah buah cinta dari Venia dan mendiang ayahnya. Berarti, antara dia dan Marven adalah saudara satu ayah, tapi lain ibu. Bagi Venia dan Butet sendiri, beruntung bagi mereka bahwa Irfan tidak turut menjadi korban dalam pertempuran dua kekuatan besar itu. Andai Irfan turut terkorban, maka habislah sudah harapan mereka. Karena untuk mengharapkan Marven yang menjalani hukuman 20 tahun penjara adalah sesuatu yang sia-sia. Dengan bantuan dari Deborah yang akhirnya menjadi istri Irfan, mereka berdua mengirim Venia dan Butet ke pusat rehabilitasi mental dan selama hampir 2 tahun, akhirnya mereka berdua pulih sepenuhnya dan menunggu sampai pada waktunya Marven selesai menjalani masa hukumannya. Silahkan Tuan. Apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya Irfan kepada kedua warga negara asing itu. Oh, maaf sebelumnya jika kehadiran kami mengganggu ketenangan Anda Tuan. Perkenalkan, nama saya adalah Bruno dan ini adalah rekan saya bernama Douglas. Kedatangan kami ke sini adalah memenuhi perintah dari Tuan kami yaitu Adolf Miller untuk bertemu dengan seseorang bernama Tuan Marven. Apakah beliau ada? Tanya lelaki bernama Bruno itu. Oh, sebaiknya kita bicara di dalam saja Tuan Bruno dan Tuan Douglas. Kata Irfan mempersilahkan kedua tamunya tersebut. Terima kasih N. Irfan, terima kasih. Kata lelaki itu berulang kali menunduk hormat sambil membuka topinya. Silahkan duduk tuan-tuan berdua. Saya akan meminta istri saya untuk menyuguhkan minuman. Kata Irfan sambil memberi kode kepada Deborah. Maaf sebelumnya Tuan. Jika saya diperbolehkan untuk mengetahui, sebenarnya apa tujuan dari tuan-tuan berdua ini dan dari mana tuan-tuan berdua ini mengetahui tentang keluarga kami? Dan juga, dari manakah tuan-tuan ini berasal? Tanya Irfan penuh selidik. Mengingat apa yang dulu pernah menimpa di keluarganya, Irfan saat ini sangat berhati-hati dalam bersikap, bertindak dan penuh selidik terhadap mereka yang tidak dia kenal. Ini karena dia tidak ingin, sedikit saja kesalahan yang dia lakukan dapat berakibat buruk terhadap dirinya. Jika dia ditimpa masalah, maka sudah dapat dipastikan 3 orang wanita ini akan menjadi gelandangan. Ternyata Irfan sangat berhati-hati. Baiklah.
Saya akan mewakili sahabat saya ini untuk memberikan informasi tentang identitas kami. Dari mana kami berasal dan apa tujuan kami mencari orang yang bernama Marvin ini. Kami berasal dari sebuah kota besar di negara ABCDFG, tepatnya sebuah kota bernama Megatown. Kedatangan kami ke kota Tasik Putri ini adalah atas perintah dari tuan kami bernama Adolf Miller, yaitu kepala keluarga Miller, pemilik perusahaan raksasa bernama Arold Holding Company. Apakah Anda pernah mendengar tentang perusahaan raksasa ini, Irfan? Tanya Bruno dengan bangga sekali. Arold Holding Company. Tentu saja saya pernah mendengar nama perusahaan ini. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, mengapa Tuan Besar kepala keluarga dari keluarga Miller ini bisa tahu dan memberikan perhatian khusus kepada kami? Saya harap Tuan dapat menjelaskan semuanya secara detail agar saya tidak merasa bingung, kata Irfan. Sebenarnya kisahnya sangat panjang, Irfan. Namun saya akan coba mempersingkat. Puluhan tahun yang lalu telah terjadi persaingan bisnis oleh seorang tuan besar Arold Miller the Great melawan 4 kekuatan besar di Metro City. Negara yang sama dengan Megatown, yaitu negara ABCDFG. Permusuhan ini ternyata tidak hanya sebatas tuan besar Arold Miller melawan 4 perusahaan di Metro City itu, melainkan merambat hingga sampai ke anak cucu. Menurut beberapa penelitian yang dilakukan oleh atasan kami bernama Tuan Paul, sekitar 17 tahun yang lalu, pemilik perusahaan Future of Company yaitu Jerry William, musuh dari perusahaan Arold Holding Company ini, telah mengirim bala bantuan untuk membantu seorang bernama Tigor bagi menggempur 2 organisasi yang menyebabkan perang besar terjadi di Kota Batu, di mana pihak yang kalah ketika itu berada di pihak tuan yang bernama Marvin ini. Oleh karena itu, tuan kami menganggap bahwa kita memiliki musuh yang sama dan berniat untuk mengulurkan bantuan serta berniat untuk mengembalikan kestabilan dalam keluarga Anda. Termasuk menanam modal di perusahaan milik tuan Marvin ini yang konon katanya mati suri akibat tertangkapnya sang pemilik. Oleh karena itulah kami berdua dikirim ke sini bagi meninjau keadaan serta menjalin kesepakatan kerja sama antara Tuan Marvin ini dengan perwakilan dari Arold Holding Company, yaitu kami berdua ini, kata Bruno menjelaskan secara panjang lebar. Ternyata begitu ceritanya, kata Irfan sambil mengurut dagunya. Begini saja Tuan. Saat ini, orang yang ingin Anda temui itu masih berada di dalam tahanan dan dijangka akan bebas selama 2 tahun lagi. Mengenai tawaran kerjasama yang datang dari Megatown ini, saya sendiri tidak dapat memutuskan. Ini karena saya pun saat ini tidak berada di dalam perusahaan yang sedang mati suri ini. Begini saja. Saya akan mengunjungi saudara saya yang bernama Marvin itu di pusat penahanan di Kota Batu. Setelah itu, kita bisa menjalin kerja sama. Itu pun andai pihak tuan-tuan bersabar menunggu saudara saya selesai menjalani masa tahanannya. Bagaimana? Tanya Irfan. Oh, tidak ada masalah Irfan. Sama sekali tidak ada masalah. Untuk saat ini, tuan kami memang mengutamakan pendekatan terlebih dahulu. Anda tidak perlu khawatir, karena kami masih bisa menunggu sampai Tuan Marvin ini bebas dari penjara. Baiklah Irfan. Anda bisa merundingkan tawaran ini kepada Tuan Marvin tersebut. Ini kartu nama saya. Jika beliau menyetujui tawaran dari kami, silahkan menghubungi saya di nomor yang tertera di kartu nama ini, kata Bruno.
Baiklah Tuan. Terima kasih atas tawaran ini, kata Irfan. Hahaha. Sama-sama Irfan. Baiklah, jika begitu kami permisi dulu, kata Bruno yang langsung berdiri diikuti oleh Douglas. Setelah bersalaman, kedua orang itu pun langsung pamit kemudian meninggalkan rumah mendiang Benny itu dengan diikuti tatapan mata yang berbinar-binar dari Irfan. Like-nya jangan lupa. Bersambung. Episode sebelumnya, Tuan Paul ketakutan. Episode berikutnya, Alban membawa kabar. Yo William. Alban membawa kabar. Alban membawa kabar. Seorang pemuda berusia sekitar 20-an tampak tergesa-gesa memasuki villa besar mirip istana yang terletak di Taipa Macau itu. Belum lagi dia Yo William. Alban membawa kabar. Seorang pemuda berusia sekitar 20-an tampak tergesa-gesa memasuki villa besar mirip istana yang terletak di Taipa Macau itu. Belum lagi dia memasuki ruangan depan villa tersebut, dia sudah berteriak memanggil ayahnya. Ayah, apakah kau sudah mendengar kabar? Tanya pemuda itu. Ada apa kau Alban? Mengapa seperti dikejar hantu? Tanya lelaki setengah baya yang tampak sedang duduk santai di ruangan itu. Aku ada kabar baik untuk aku sampaikan kepada ayah. Kabar apa itu? Tanya lelaki tadi sambil mengangkat gelasnya untuk menghirup minuman yang masih mengepulkan asap di dalam gelasnya tersebut. Ini semua tentang rencana Paman Adolf, Honor dan Tuan Paul itu ayah, kata Alban sambil duduk. Terlalu banyak rencana mereka itu. Aku mana tahu rencana yang mana yang kau maksud. Rencana mereka yang ingin menyingkirkan putra Jerry William itu. Bukankah mereka telah mengirim ramai pembunuh bayaran ke kota Kemuning Indonesia itu? Kata Alban. Jadi, apakah mereka berhasil? Tanya lelaki setengah baya yang bernama Rudolf Miller itu. Gagal, ayah. Mereka gagal. Semua pembunuh bayaran yang mereka kirim tewas di tangan anak si Jerry William itu. Hanya ada satu orang yang selamat. Jawab Alban yang membuat mata ayahnya itu terbelalak. Jelas saja dia meragukan kabar yang dibawa oleh putranya ini. Bagaimana mungkin kelompok Sean yang begitu terkenal dan tidak pernah gagal itu bisa dipecundangi oleh bocah yang masih belum genap 18 tahun? Ini aneh. Mungkin ayah tidak percaya sebelum melihat sendiri. Saat ini saja, Tuan Paul itu seperti pencuri yang buron. Dia tidak berani keluar rumah lagi di waktu malam. Dia juga menyewa puluhan pengawal dan terus-menerus mengunci diri di dalam rumahnya. Hal ini karena anak dari Jerry William itu telah meneleponnya menggunakan ponsel milik Sean dan mengancam akan memburu dirinya untuk dibunuh. Kata Alban lagi lalu menambahkan. Sean baru saja tiba di Megatown. Menurut orang-orang kepercayaanku yang berada di sana, dia mengatakan bahwa saat ini Sean sedang disiksa dan mungkin saja sudah mati oleh anak-anak buah Honor atas kegagalannya itu. Katanya menambahkan. Lalu bagaimana dengan tanggapan Honor tentang masalah ini? Tanya Rudolf Miller penasaran. Si setan itu mana punya perasaan terhadap bawahan. Dia enak saja lempar batu sembunyi tangan. Dia malah menimpakan semua kesalahan pada Tuan Paul itu lalu dia lepas tangan. Dia bahkan mengirim 2 orang kembali ke Indonesia.
Ibarat air yang sudah keruh, dia memanfaatkan momentum ini untuk bertindak lalu melimpahkan semua tuduhan kesalahan kepada Tuan Paul. Mumpung suasana sedang keruh, maka orang-orang dari kubu putranya Jerry William ini pasti akan menuduh bahwa itu adalah anak buah Tuan Paul yang memiliki tugas lain untuk mencari informasi tentang musuh-musuh Jerry itu. Kata Alban menjelaskan. Benar-benar licik. Ayah dengan anak sama saja. Kata Rudolf Miller sambil merenung. Menurutmu, apakah ini murni perbuatan dari putranya si Jerry William ini? Tanya Rudolf. Menurut laporan yang aku dapat, Sean mengaku bahwa dia dan anak buahnya dijebak di perbatasan kota Kemuning dan kota Batu. Mereka dikepung dari segala sisi. Semuanya mati tanpa kubur. Mengerikan sekali. Jawab Alban sambil bergidik ngeri. Aku dapat menduga bahwa masalah ini tidak akan sesederhana yang mereka bayangkan. Mereka telah mengusik orang yang salah. Mereka akan terbakar dengan api yang mereka mainkan sendiri. Orang bijak mengatakan, jangan ganggu orang yang tidak mengganggu dirimu. Tapi mereka telah mengucak air kolam yang tenang. Kelak jika penghuni kolam itu marah, mereka pasti dalam masalah. Kata Rudolf layaknya seperti orang yang sedang berpikir keras. Saat ini anak buah Honor bernama Bruno dan Douglas masih berada di Indonesia, ayah. Mereka semakin gencar merekrut bekas musuh keluarga William ini. Honor sendiri tanpa segan-segan menghambur-hamburkan banyak uang untuk merekrut serta menjalin kerjasama dengan musuh Jerry ini. Jika begini terus, perusahaan bisa rugi dan pasti akan bangkrut. Kata Alban mengungkapkan kekhawatirannya. Itulah jika nafsu lebih besar dari ilmu. Dia tidak tahu bagaimana rasanya hidup susah, berusaha untuk mendapatkan sesuatu dengan kemampuan diri sendiri serta selalu dimanja. Baginya, asalkan puas, maka uang bukan masalah. Dasar si Adolf itu tidak pandai mendidik anak. Kata Rudolf menyumpahi saudaranya sendiri itu. Ayah, segera amankan seluruh aset kita. Jika tidak, semuanya akan habis oleh Paman dan Honor. Aku sudah mencium aroma kekalahan pada Paman dan Honor. Sejujurnya aku sangat ketakutan jika nantinya si Jerry bersama dengan Dragon Empire-nya akan menyerang kita. Selama ini kita melihat mereka masih menahan diri. Tapi sampai kapan mereka akan terus menahan diri? Di sisi lain, Honor sudah semakin keterlaluan. Dia menekan semua perusahaan kecil di bagian timur Garden Hill dan membuat mereka berhutang kepada perusahaan Arold Holding Company dengan bunga yang sangat besar. Bukan begini caranya berbisnis, kata Alban. Sebenarnya, bukan Jerry yang menahan diri. Tapi lencana kepemimpinan Dragon Empire berada di tangan Yo. Tanpa itu, perintah mutlak tidak dapat dilakukan. Hanya dengan lencana itu saja kekuatan penuh bisa dikerahkan. Seharusnya perusahaan kecil ini dilindungi agar mereka bersedia berada di bawah Arlott Holding Company. Jika caranya begini, maka mereka akan lari meminta perlindungan kepada Future of Company. Berdirinya tiang besar karena adanya tiang-tiang penyangga yang lebih kecil. Jika tiang-tiang kecil ini dipatahkan, tiang besar pasti akan tumbang. Ini sangat mengerikan, kata Rudolf. Dia memakan sekali kenyang lalu muntah. Dalam dunia bisnis, tidak ada yang namanya tidak memakan teman. Hanya saja, ada yang makan besar sekaligus setelah itu tidak dapat makanan lagi. Ada yang makanannya sedikit-sedikit, tapi rutin.
Jika perusahaan kecil terus-menerus digigit, lihat saja Paman Adolf dan Honor. Mereka pasti tidak akan mendapatkan apa-apa dari semua yang mereka lakukan itu. Karena mendapatkan kepercayaan itu mudah. Yang sulit itu mempertahankannya. Alban, kau cari cara supaya bisa dekat dengan anaknya si Jerry ini. Kelak kita bisa menawarkan informasi kepadanya sekaligus menjaga kans kita agar tetap aman. Selain itu, ayah juga akan menemui notaris dan mengasingkan seluruh aset kita dan menanamkan modal saham di perusahaan lain. Aku juga sudah muak berada di dalam perahu yang sudah oleng seperti ini. Sebelum perahu ini karam, sebaiknya kita persiapkan pelampung agar tidak tenggelam, kata Rudolf. Masalahnya, aku tidak kenal seperti apa wajah dari anak Jerry William ini, ayah. Bagaimana aku bisa mengetahui jika kenal saja tidak? Jangankan aku. Sean yang sudah bertemu saja tidak melihat wajah orang itu. Bagaimana mungkin aku bisa menentukan yang mana orangnya? Kata Alban mengeluh. Pakai otakmu, Alban. Misi ini bukan untuk sehari dua hari. Mungkin memakan waktu bertahun-tahun. Kau harus segera berangkat ke negara ABCDFG ini. Kau bisa membuka usaha apa saja di sana sambil menyerap kabar tentang generasi keempat dari keluarga William itu. Andai bertemu, walaupun dia tidak ingin bekerja sama dengan kita, setidaknya kita bisa mengatakan kepada mereka tentang sikap dan pendirian kita. Kau mengerti maksudku? Alban mengerti, ayah. Jika demikian maka, Alban akan segera mempersiapkan keberangkatan ke sana. Kata pemuda itu patuh. Hindari Megaton. Ingat itu. Baik, ayah. Jangan lupa like dan vote-nya ya. Jika masih ada. Episode sebelumnya. Utusan dari Megaton. Episode berikutnya. Irfan mengunjungi Marven. Yo William. Irfan mengunjungi Marven, pusat tahanan Kota Batu. Seorang sipir petugas di penjara menghampiri salah seorang tahanan di penjara Kota Batu ini kemudian memukul terali besi itu dengan tongkat pendek yang berada dalam genggaman. Kreng. Yang bernama Marven, silahkan berdiri. Ada seseorang yang mengunjungimu. Temui dia sebelum waktunya besuknya habis. Kata petugas sipir penjara itu dengan kasar. Dari beberapa orang tahanan di dalam sel itu, tampak seorang lelaki setengah baya berdiri dan melangkahkan menghampiri sang sipir tadi. Orang ini tampak sangat tidak terurus dan dari kedutan pada wajahnya menggambarkan bahwa orang ini memiliki tekanan batin atau tepatnya dikatakan seperti ada api dendam yang belum terlampiaskan. Siapa orang yang mencari aku itu, Pak? Tanya lelaki setengah baya yang bernama Marven ini. Kau temui saja dia. Cepatlah. Bentak sang sipir. Baik, Pak. Kata Marven lalu bergegas memasuki ruang besuk. Seorang lelaki yang sedikit lebih muda dari Marven ini tampak sedang duduk di sebuah kursi yang terdapat di ruangan itu dan langsung tersenyum begitu melihat Marven datang memasuki ruangan tempat dia menunggu. Kau datang, Van. Kata Marven lalu menarik kursi dan duduk berhadap-hadapan dengan lelaki pembesuk tadi. Jarak mereka kini hanya terpisah oleh meja kayu usang yang terdapat di dalam ruangan itu. Iya, Bang. Hari ini aku sengaja datang mengunjungimu. Bagaimana kabar ibu dan istriku, Irfan? Tanya Marven. Mereka baik-baik saja, Bang. Abang tidak perlu khawatir. Selagi aku masih ada, mereka akan baik-baik saja.
Jawab Irfan. Syukurlah kalau begitu. Aku terlalu merasa bersalah sama kakakmu. Sejak bersama denganku, dia selalu menderita. Ini semua karena ulahku. Oh bukan. Ini semua karena si Tigor itu. Jika bukan karena dia, geng kucing hitam tidak akan hancur, ibuku tidak akan masuk rumah sakit jiwa. Kandungan istriku tidak akan rusak karena stres memikirkan aku. Dia harus membayarnya, kata Marvin dengan wajah mendadak tegang. Sabar bang. Kau jalani saja masa tahananmu ini dengan tenang. 2 tahun tidak akan terasa. Jika kau mampu menjalani selama 18 tahun, ini kan lagi hanya 2 tahun. Kecil kalilah ya kan? Kata Irfan sambil berusaha menguatkan semangat abang satu ayah lain ibunya itu. Bang, aku ada kabar baik untuk kau ini bang. Kata Irfan sambil menggeser kursinya agar sedikit mendekat. Bah, kabar baik apa itu? Tanya Marvin. Wajar jika dia merasa heran. Ini karena, selama 18 tahun ini hampir semua kabar yang dia terima adalah kabar buruk belaka. Namun, ketika melihat wajah adik tirinya itu yang begitu berbinar-binar, hal ini menyebabkan Marvin mau tak mau merasa penasaran juga. Makanya aku memintamu untuk bersabar menjalani sisa tahananmu ini. Jangan membuat ulah yang dapat mengakibatkan masa tahananmu bisa bertambah. Oke. Kita langsung saja ya bang. Kata Irfan sambil menarik nafas sejenak. Cepatlah ceritakan sama aku ada apa. Lama kali pun Muncung kau itu menceritakannya. Aku tak sabar ini. Kata Marvin yang sudah mulai tidak sabaran. Slow lah bang. Begini bang. Abang tahu tidak orang-orang yang membantu geng Tigor dulu itu yang menyerang kota Batu? Dragon Empire itu maksudmu? Tanya Marvin. Betul bang. Lalu, ada apa dengan mereka itu? Tanya Marvin. Gini ceritanya bang. Ternyata, ketua dari Dragon Empire ini memiliki saingan bisnis. Entah kalau abang pernah mendengar nama perusahaan Arold Holding Company. Mereka ini ternyata sudah saling sikut sejak puluhan tahun yang lalu yang mengakibatkan terpinggirkannya perusahaan ini. Sekarang ini, mereka ingin mengungkit lagi perseteruan lama. Jadi, mereka kini merekrut orang-orang baik itu dari pengusaha, investor maupun ketua sebuah organisasi, untuk bekerja sama guna melawan orang-orang yang berada dalam organisasi Dragon Empire ini. Singkat cerita, mereka juga mengetahui tentang perseteruan organisasi kita dengan geng Tigor yang dibantu oleh Jerry William ketua Dragon Empire itu. Karena saling memiliki keterkaitan, jadilah kepala keluarga konglomerat yaitu Adolf Miller mengirim delegasi mereka untuk menemuiku guna membuat satu kesepakatan kerjasama. Mereka juga berjanji akan membantu membangkitkan kembali perusahaan kita yang telah lama mati suri. Lalu apa jawabmu? Guru Marvin ingin mengetahui kelanjutannya. Ya aku mana bisa memutuskan. Kan abang itu ketuanya. Nanti aku pandai-pandai pulak bikin keputusan tak taunya abang tidak setuju. Karena itulah mengapa aku mengunjungi abang di sini. Tidak lain dan tidak bukan ingin mengetahui bagaimana tanggapan abang tentang tawaran ini. Tanya Irfan. Aku pun bingung membuat keputusan. Kalau aku di luar, tentu akan mudah bagiku menerima atau menolak ajakan kerja sama ini. Tapi kau tahu sendirilah aku masih menjadi pesakitan di sini.
Hotel bangsat ini telah merenggut masa depanku selama 20 tahun. Kata Marvin sambil mengepalkan tinjunya kuat-kuat sehingga urat-urat tangannya bersembulan. Bang, abang tinggal katakan iya atau tidak. Itu saja. Kalau tidak, maka aku akan mengatakan kepada orang itu bahwa abang tidak berminat. Tapi kalau abang bilang iya, berarti abang setuju. Kalau sudah begitu, abang tenang aja di sini. Biar aku yang mengurus semuanya di luar. Bagaimana? Tanya Irfan. Ginilah bang. Kita ini orang yang sudah jatuh. Orang yang sudah sangat terpuruk sekali. Nama baik keluarga kita di mata masyarakat itu benar-benar sudah hancur. Andai bebas pun, kemana abang akan pergi? Semua orang tidak akan mempercayai abang lagi. Mana ada perusahaan yang mau mempekerjakan seorang mantan narapidana? Jika abang menerima tawaran ini, maka keluarga kita terjamin. Kelak jika abang keluar dari tahanan ini, pekerjaan sudah menunggu abang. Mereka ini adalah pemilik perusahaan raksasa bang. Asal kita iyakan saja kata mereka, uang dan uang akan terus mengalir. Coba abang pikirkan pakai akal sehat abang itu. Kata Irfan dengan sangat bersemangat. Van, aku masih khawatir jika mereka hanya memanfaatkan kita saja. Kata Marvin masih ragu-ragu. Alah bang. Memanfaatkan apanya bang? Sudah sepantasnya kita saling memberi dan menerima. Abang pikir bisa membalas dendam kepada Tigor hanya mengandalkan dendam saja. Tidak bang. Lihat Tigor sekarang. Jangankan manusia. Lalat pun sulit untuk menjangkaunya. Pikir sikit bang. Tak mungkinlah selama 18 tahun ini abang di dalam penjara, tapi otak abang ikut juga terkungkung di sini. Ah. Macam mana pula ceritanya itu? Kata Irfan. Dia heran mengapa Marvin ini begitu ragu sekali padahal kesempatan untuk mendapatkan dukungan jelas-jelas sudah di depan mata. Baiklah. Jika begitu, kau katakan saja iya dan tunggu aku keluar dari hotel sialan ini. Untuk sementara, kau atur sajalah bagaimana baiknya. Jawab Marvin. Teng teng teng. Waktu besuk habis. Terdengar suara Pak Sipir memberitahu bahwa waktunya sudah habis untuk lawatan kali ini. Bang, aku pulang dulu. Ingat kata-kataku tadi. Jangan berulah di sini ya. Kata Irfan berpesan. Kau tenang sajalah. Jaga ibu kan kakak iparmu baik-baik ya. Titip salam sama binimu si bidan desa itu. Entah siapapun namanya lupa pula aku. Kata Marvin. Hahaha. Namanya Deborah bang. Okelah. Aku pulang dulu. Baik-baik kau di sini bang. Kata Irfan lalu memeluk abangnya itu dengan hangat sebelum meninggalkan tempat itu. Ketika Irfan keluar dari pusat tahanan itu, satu unit mobil BMW hitam dari jarak yang cukup aman tampak menurunkan kacanya sedikit yang sepertinya penumpang dalam kendaraan itu memperlihatkan semua yang terjadi. Bagaimana geng? Jelas bahwa kunjungan Irfan ini berhubungan dengan kedatangan dua orang asing di kediaman mendiang Benny kemarin itu. Jawab Sugeng. Lalu, tanya sahabatnya. Cok, kau terus memata-matai mereka ya? Aku harus kembali ke kota Kemuning untuk memberi kabar kepada Bang Tigor dan Ketua. Kata Sugeng. Baiklah. Antar aku ke kafe depan sana. Kita berpisah di situ. Kata Ucok. Berjarak 5 menit dari kendaraan Irfan meninggalkan pusat tahanan itu,
Mobil BMW yang dikendarai oleh Sugeng dan Ucok pun bergerak menuju sebuah kafe bekas milik Birong yang terletak tidak jauh dari Jalan Lintas Medan Jakarta. Kita berpisah di sini, Cok. Ingatlah untuk terus memberi kabar, kata Sugeng. Oke geng. Kau juga hati-hati berkendara. Jangan ngebut-ngebut. Asalkan tekan gas sampai kandas udah mantap lah itu. Kata Ucok bercanda. Kau mengajarkan aku jalan pintas menuju kubur itu namanya. Oke lah. Aku gerak dulu. Kata Sugeng lalu segera menginjak pedal gas dan tak lama setelah itu, mobil BMW hitam itu pun meluncur dengan kecepatan sedang meninggalkan Ucok yang masih berdiri di pinggir jalan itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Alban membawa kabar. Episode berikutnya. Hanya butuh kata alasan. Yo William. Hanya butuh kata alasan. Kota Tasik Putri. Mobil BMW hitam itu kini meluncur mulus dari jalan raya lalu berbelok ke jalan menuju perumahan Top Kota Kemuning lalu berhenti di salah satu rumah besar 3 lantai di kawasan tidak jauh dari pusat kota Kemuning tersebut. Seorang lelaki hitam manis yang tampak sudah berumur sekitar 45 tahun keluar dari mobil itu lalu memencet bel di depan pintu pagar rumah besar tersebut. Setelah menunggu beberapa saat, tampak seorang petugas penjaga menghampiri pagar lalu membukakan pintu dan dengan hormat mempersilahkan lelaki setengah baya tadi untuk masuk. Silahkan Bang Sugeng. Bang Tigor sudah menunggumu dari tadi. Kata pengawal itu. Terima kasih. Kata lelaki setengah baya bernama Sugeng itu lalu segera masuk kembali ke mobilnya dan memarkir mobil itu di area parkir rumah besar tersebut. Bang. Benar dugaan abang bahwa ternyata mereka menargetkan Irfan dan Marven sebagai antek-antek mereka di kota Tasik Putri. Kata Sugeng begitu dia tiba di ruang tamu rumah besar itu. Di satu kursi, seorang lelaki setengah baya yang seumuran dengan dirinya sedang duduk sambil membaca beberapa berkas. Kau yakin geng? Tanya lelaki itu. Kami terus memantau rumah mendiang Beni di pinggir kompleks elit Tasik Putri bersama Ucok. Kemarin, mereka kedatangan tamu asing bang. Sedangkan tadi menjelang siang, Irfan datang mengunjungi Marven di pusat tahanan Kota Batu. Apakah ada yang membuntuti orang asing itu? Karena terus membuntuti mereka lah makanya kami mendapat kesimpulan bahwa mereka ini datang dari Megataun. Seperti yang sudah kita atur. Kami membagi tugas dengan memata-matai area kompleks elit, pusat tahanan Kota Batu, Bandara Kuala Namu, serta pelabuhan. Dan memang 2 orang asing itu memang datang dengan pesawat dari Megataun. Jawab Sugeng. Ayo kita temui ketua. Hal ini harus kita diskusikan bersama. Panggil yang lainnya dan susul aku di Martin Hotel. Kata lelaki itu. Baik bang. Kita berpisah di sini. Nanti kita ketemu di Martins Hotel. Kata Sugeng lalu bangkit dari duduknya kemudian berjalan keluar menuju mobilnya. Sedangkan Tigor pun langsung bersiap-siap menuju Martins Hotel untuk menemui Yo William yang sudah hampir 2 minggu ini berada di sana. Dengan menggunakan mobil sport BMW i8 miliknya yang dia terima dari mendiang Martin dulu ketika baru bergabung dengan organisasi Kucing Hitam, dia pun berangkat langsung menuju Martins Hotel. Tiba di depan Martins Hotel, tampak Sugeng, Ameng, Acong, Andra dan Monang sudah berada di sana. Apa kalian sudah bertemu dengan ketua? Tanya Tigor sebaik saja dia keluar dari mobilnya itu. Belum bang.
Kami menunggu abanglah. Biar sama-sama kita menemui ketua. Jawab Acong. Ayo kita ke lantai atas. Ada banyak hal yang harus kita bahas kali ini. Kata Tigor lalu mendahului sahabat-sahabatnya itu memasuki lobi hotel dan langsung saja ke ruang lift yang akan mengantar mereka ke lantai atas. Tok tok tok. Ketua. Apakah Anda ada di dalam? Saat ini Yo baru saja selesai latihan pemusatan pikiran. Namun baru setengah jalan latihan tersebut, sudah ada saja gangguan yang datang. Masuk saja. Kata Yo mengizinkan mereka untuk masuk. Tak lama setelah itu kini tampak sekitar 6 orang memasuki kamar hotel yang ditempati oleh Yo itu. Mereka adalah Tigor, Ameng, Monang, Andra, Acong dan Sugeng. Mereka sudah datang paman. Apakah mereka menemui musuhmu? Pertanyaan Yo ini membuat mereka saling pandang dan merasa heran. Bagaimana Yo bisa tahu sedangkan sepanjang hari bahkan setiap hari Yo ini sangat jarang keluar dari kamar hotelnya jika tidak sedang ingin naik troli. Mengapa heran paman? Tanya Yo. Dari mana ketua dapat kabar? Tanya Tigor sambil duduk. Apa paman lupa bahwa orang Dragon Empire berada di setiap pelosok dan penjuru? Mereka ada di setiap kota. Bahkan jika kota itu hanya khayalan semata, orang-orang Dragon Empire pasti ada di kota khayalan itu. Kata Yo tanpa sedikit pun ada raut wajah bercanda di wajahnya. Aku hanya ingin memastikan. Apakah ada orang asing menemui salah satu dari musuh paman? Tanya Yo. Benar ketua. Mereka menemui salah satu dari sisa-sisa organisasi kucing hitam di Tasik Putri. Dugaanku adalah, mereka sengaja menjaring sebanyak-banyaknya musuh Dragon Empire dan merekrut mereka. Sepertinya mereka ini ingin mendirikan organisasi atau aliansi anti-Future of Company. Jawab Tigor. Lalu apa yang Anda pikirkan ketua? Tanya Ameng. Mereka belum mengusik kita kan paman? Bagaimana aku bisa memberikan reaksi jika aku tidak merasa terusik? Aku ingin mereka menyakitiku. Baru aku bertindak. Namun, sepertinya orang-orang ini terlalu suka terhadap musuh kita. Sungguh suatu hobi yang menyimpang. Kata Yo sambil duduk. Aku telah mencari tahu siapa Tuan Paul itu. Ternyata dia adalah mantan manajer di perusahaan milik uyutku yaitu Smith Group. Setelah ayahku mengambil alih perusahaan dan menjadikannya sebagai satu perusahaan baru bersama William Group yaitu Future of Company, jajaran staf masih terus dipertahankan walaupun perusahaan itu telah berganti nama. Tidak terkecuali dengan Tuan Paul ini. Tapi dia memilih jalannya sebagai pengkhianat. Mengkhianati kepercayaan yang telah diberi oleh ayahku. Alih-alih membawa perusahaan ke arah yang lebih baik, dia malah menjadi tikus kepala hitam dan berkomplot dengan musuh sehingga perusahaan mengalami kerugian. Berarti, jika Tuan Paul itu adalah bekas manajer di perusahaan Future of Company, alangkah berbahayanya orang ini. Dia jelas mengetahui banyak tentang agenda perusahaan serta seluk-beluk dalaman di jajaran orang-orang penting di dalam perusahaan. Jika informasi tentang perusahaan ini bocor ke pihak musuh, maka Future of Company dalam bahaya. Kata Tigor. Makanya itu paman. Aku ingin menargetkan orang ini sebagai buruanku yang paling utama sambil berdoa semoga saja aku dapat menciptakan musuh baru bagiku untuk aku susupkan ke dalam lingkungan mereka ini. Kata Yo. Maksud Anda ketua? Jika itu yang Anda inginkan, kami siap untuk bersandiwara dengan menjadi musuh Anda.
Tidak bisa sembarangan paman. Hal yang semacam ini perlu akting yang sangat alami dan terkesan seperti tidak dibuat-buat. Saat ini aku sedang menunggu adanya jajaran tinggi dalam perusahaan yang bisa melakukan akting yang sangat sempurna. Karena, mereka juga pasti sedang mengintai setiap pergerakan kita. Menurut paman, jika dua kerajaan besar akan menghadapi perang besar, apa langkah pertama yang mereka ambil jika perdamaian menemukan jalan buntu? Tanya Yo. Jika peperangan sudah diambang mata, maka mata-mata memiliki peran kunci dalam mengatur strategi. Dengan adanya informasi yang didapat dari sekitar lingkungan pihak lawan, maka rencana akan semakin mudah untuk dimatangkan, baik itu menetapkan target serangan, ataupun antisipasi adanya serangan balasan. Kata Monang menjawab, tepat. Seperti kita, bukankah kita ada menyebar mata-mata di setiap daerah? Jika kita begitu, musuh juga sama paman. Mana mungkin mereka tidak mengutus mata-mata? Oleh karena itu, aku membutuhkan konflik internal yang terlihat sangat alami. Dengan begitu, aku akan dengan sangat mudah menjatuhkan hukuman kepada orang ini, lalu kami pun bermusuhan. Mereka kan suka sekali merekrut orang-orang yang bermusuhan dengan Future of Company. Sekali ini aku akan mempersiapkan umpan yang sangat langka untuk mereka. Semoga saja Tuhan membuka jalan untuk ini semua. Kata Yo penuh harap. Lalu ketua, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka yang mencoba menjalin kerjasama dengan Marven ini? Tanya Tigor. Biarkan saja dulu. Biarkan mereka membuat kekacauan. Aku hanya butuh satu kata, paman. Kata itu adalah, alasan. Alasan untuk aku dapat melakukan tindak balas. Mengusik Yo William yang tidak pernah mengusik orang lain adalah kesalahan terbesar bagi mereka. Menjadi mayat pun mereka akan tetap menyesal karena telah membuat silang sengketa denganku. Kata Yo dengan mata berkilat. Selesai baca jangan lupa like-nya ya. Bersambung. Episode sebelumnya, Irfan mengunjungi Marven. Episode berikutnya, kabar dari sahabat Yo William. Kabar dari sahabat Martin's Hotel. Keriting. Baru saja Yo ingin memejamkan mata, tiba-tiba ponselnya berdering menandakan adanya panggilan masuk. Sambil menguap karena menahan kantuk, Yo pun akhirnya meraih ponselnya lalu melihat ke arah layar. Harvey. Ada apa dia menelepon malam-malam begini? Kata Yo dalam hati. Dengan dibalut rasa penasaran, akhirnya Yo pun menjawab juga panggilan itu. Halo Harvey. Kau meneleponku larut malam begini. Aku baru saja mau tidur. Kata Yo. Mana aku tahu di sana larut malam. Di sini masih pukul 8. Jawab Harvey. Ada apa Harvey? Tanya Yo. Yo. Kau telepon balik ya. Pulsaku hanya sedikit ini. Kata Harvey lalu mengakhiri panggilan. Sialan. Belum sempat aku mengatakan iya atau tidak, langsung dimatikan saja. Kata Yo dalam hati lalu menelepon kembali ke nomor milik Harvey tadi. Halo Yo. Ya, ada apa Fei? Tanya Yo penasaran. Karena tidak biasanya Harvey seperti ini. Yo. Aku bertemu dengan Lilian. Saat ini dia ada bersamaku. Baru tadi pagi dia datang. Kata Harvey. Lilian ada bersamamu sekarang. Mana dia? Kata Yo langsung duduk di pinggir tempat tidurnya. Ini.
Kau bicara saja sama dia ya. Kalian kan saling rindu, kata Harvey. Baik. Mana dia? Halo Yo. Woi Lilian. Hahaha. Bagaimana kabarmu sekarang? Tanya Yo sangat antusias karena terlalu rindu terhadap sahabatnya itu. Aku baik-baik saja Yo. Bagaimana dengan kabarmu? Tanya Lilian. Baik. Aku baik-baik saja. Sudah lama sekali aku menanyakan kepada Harvey tentang keberadaanmu. Tidak kusangka hari ini kau meneleponku, kata Yo. Yo, kapan kau kembali? Saat ini aku sangat membutuhkan bantuanmu, kata Lilian. Aku bisa kembali kapan saja. Tapi, bantuan seperti apa yang kau inginkan? Bukankah Harvey mengatakan bahwa kau dan keluargamu pindah ke Garden Hill dan membuka usaha di sana? Tanya Yo William. Ini dia masalahnya Yo. Usaha ayahku bangkrut. Dan kini kami sedang dililit hutang. Kata Lilian mendadak lemas nada suaranya. Apa? Mengapa bisa begitu, Lilian? Tanya Yo. Inilah masalahnya Yo. Awalnya usaha ayahku baik-baik saja. Namun beberapa waktu yang lalu, ayahku mendapat tawaran kerja sama dengan perusahaan Arold Holding Company. Awalnya semuanya berjalan dengan sangat baik. Namun tiba-tiba saja entah bagaimana kejadiannya, perusahaan kecil milik ayahku mendadak mengalami kerugian sehingga harus berhutang dengan perusahaan Arold Holding Company ini. Awalnya mereka berjanji hanya memberikan 5% bunga dari hutang kami. Namun ayahku telah ditipu oleh mereka. Yang tadinya 5% menjadi 15% hingga kami kesulitan untuk melunasi hutang tersebut, kata Lilian menceritakan. Lalu, tanya Yo. Atas saran dari sahabat ayahku, kami mulai mengajukan permohonan kepada Garden Company karena sebelumnya perusahaan ini mendapat kucuran dana dari perusahaan raksasa Future of Company. Mereka menyetujui kerjasama dan membantu menutupi hutang kami. Tapi yang jadi permasalahan adalah, anak dari pemilik perusahaan itu bernama Mario berkomplot dengan Charles dan Milner malah menginginkan kakakku untuk menjadi pemuas nafsu mereka. Kata Lilian. Apa? Brengsek sekali mereka. Lalu bagaimana? Tanya Yo dengan dada berdebar-debar. Awalnya ayah masih bisa mengelak. Namun Mario ini datang ke rumah bersama dengan Charles dan Milner serta beberapa anggota dari Dragon Empire mengancam jika dalam minggu depan kakakku tidak hadir dalam acara peresmian kantor baru milik perusahaan Future of Company cabang Garden Hill bagian barat, mereka akan membatalkan kesepakatan kerja sama dengan kami dan memaksa kami untuk melunasi semua hutang. Jika tidak, mereka akan menyita seluruh perusahaan, aset serta properti milik ayahku. Hanya ada 1 minggu lagi waktu untuk melunasi hutang itu jika tidak ingin kakakku dijadikan budak nafsu oleh Mario ini. Kata Lilian mengadukan semuanya kepada Yo. Sir. Terasa aliran darah di tubuh Yo mendadak mengalir cepat. Degup jantungnya pun kali ini serasa tidak normal. Dengan perasaan marah, Yo langsung bangkit dari duduknya lalu menendang meja yang ada di hadapannya hingga terbang. Dan parahnya lagi, mentalan meja itu langsung menghantam TV hingga mengakibatkan layar pada pesawat televisi itu retak di beberapa bagian. Yo, apa kau mendengarkan aku? Tanya Lilian. Iya, aku mendengarnya. Lanjutkan, kata Yo dengan tubuh bergetar. Bagaimana dia tidak geram? Dengan menggunakan nama besar perusahaan milik ayahnya,
Charles dan Milner mulai membuat keributan dengan memeras pemilik perusahaan kecil. Ini belum lagi si Mario anak dari Moreno yang dibantu oleh perusahaan milik ayahnya ketika diambang kebangkrutan. Apalagi sekarang mereka malah menggunakan anak-anak dari Dragon Empire pula. Andai saat ini Charles dan Milner ada di hadapan Yo, kemungkinan terbesarnya adalah, mereka berdua pasti mati. Aku bingung Yo. Kepada siapa harus meminta bantuan? Karena saat ini hutang perusahaan milik ayahku sudah mencapai 2 juta USD. Kata Lilian. Lilian, kapan acara peresmian kantor perusahaan Future of Company cabang Garden Hill itu akan diadakan? Tanya Yo. Sabtu malam minggu yang akan datang. Tolonglah kami Yo. Hanya kau yang bisa menolong kami. Aku sudah mencoba menghubungi Paman Rian. Tapi beberapa anggota dari Dragon Empire selalu mengancamku. Aku ketakutan. Makanya aku kembali ke Mountain Slope. Bersyukur karena ternyata Harvey memiliki informasi kontakmu. Kata Lilian yang mulai menangis. Pantas saja orang-orang yang dikirim Paman Arslan tidak dapat menemukan keberadaan Lilian. Ternyata ada orang dalam yang menghalang-halangi. Awas kalian, kata Yo dalam hati. Lilian, aku akan menolongmu. Aku tidak butuh bantuan dari siapapun. Kau tenang saja. Katakan kepada Paman Riot untuk tetap tenang. Ikuti saja kemauan mereka. Mungkin 3 hari lagi aku akan segera tiba di Star Hill. Ingatlah untuk tidak mengatakan kepada siapapun bahwa kau menghubungiku. Karena jika ada yang tahu, sia-sialah kepulanganku ke Star Hill. Kata Yo dengan nada suara yang sangat dingin. Baiklah Yo. Aku akan menunggu kedatanganmu. Kata Lilian sedikit merasa lega. Lilian, kita sudahi dulu ya. Aku punya hal yang harus aku kerjakan di sini. Kata Yo. Baiklah Yo. Selamat beristirahat. Kata Lilian kemudian mengakhiri panggilan. Mana ada waktu lagi untuk istirahat. Kata Yo langsung mengemas semua barang-barangnya lalu mengirim pesan kepada Tigor. Paman, aku ada masalah mendadak. Tolong antar aku ke Kuala Nipah malam ini juga agar besok pagi bisa tiba di sana. Kata Yo mengirim pesan suara kepada Tigor. Kalian akan membayar mahal untuk ini. Lihatlah seperti apa aku akan memberikan hukuman kepada kalian. Kata Yo dalam hati dengan tangan terkepal penuh kemarahan. Jangan lupa like-nya ya. Bersambung. Episode sebelumnya. Hanya butuh kata alasan. Episode berikutnya. Tigor mengantar Yo ke Kuala Nipah.